Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita bertemu setelah 2 minggu saya tidak bisa berhadir mengisi kajian subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah pada subuh ini Allah izinkan kita kembali dengan berbagai nikmat yang telah Allah curahkan. Pertama nikmat iman, dan yang kedua nikmat kesehatan. Mudah-mudahan 2 nikmat ini menjadikan kita hamba-hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang kita lewati kecuali kita menorehkan kebaikan demi kebaikan sampai kemudian Allah mengambil nyawa kita, meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI, ketika kembali kepada Allah kita berdoa mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah berada di bulan Maulid Rabiul Awal. Kajian kita terkait dengan akad-akad syariah. Kita masih masuk akad tabarruk, akad kebaikan. Seingat saya terakhir kita membahas tentang akad wakalah. Ini kita hentikan dulu, kita tawakufkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada bulan berikutnya. Pada bulan Rabiul Awal ini saya ingin mengajak kaum muslimin semua untuk mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembisnis. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu suri tauladan dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan kita. Nah, kajian kita pada hari ini pengantarnya, insyaallah saya sedang mengumpulkan beberapa referensi untuk kita kaji bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pembisnis. Karena Rasulullah SAW sudah mulai berdagang di umur 12 tahun. Umur bisnisnya Rasulullah SAW itu lebih panjang dibandingkan umur kenabian. Umur bisnis Rasulullah mulai berbisnis berdagang di umur 12 tahun, berhenti di umur 40 tahun ketika beliau diangkat menjadi nabi, berarti 28 tahun. Sedangkan umur kenabian hanya 23 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seluruh kehidupan Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita. Nanti kita akan lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi-sisi kehidupan Rasulullah yang ada hubungannya dengan pola bisnis, pola beliau mencari harta. Karena tidak mungkin Rasulullah hidup, karena juga beliau adalah seorang manusia yang kemudian tidak perlu kepada makan dan minum. Beliau juga berusaha. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Tidak ada hadis sesungguhnya aku diutus untuk menegakkan syariat. Jadi proses kita beribadah, proses akidah kita kepada Allah itu merubah kepada perilaku keseharian kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi kita memperlakukan istri dengan anak-anak kita dengan begitu kasar di rumah. Kita bukan seorang muslim yang baik. Kita sholat, habis sholat kita dagang tipu menipu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa prosesi keimanan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, itu output yang paling penting, yang paling akhir adalah merubah perilaku kita. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kita semua yang hadir di sini ingin enggak bertemu dengan Rasulullah? Ingin enggak duduk dengan Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat duduk dengan diriku nanti di yaumil qiyamah di dalam surga, paling dekat nih duduk sama Rasulullah, adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara ekonomi, ketika kita bicara
keinginan kita memenuhi kebutuhan hidup, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang kemudian tidak bisa kita lepaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 37. Ini ayat yang bicara tentang bisnis. Ayat yang bicara tentang bagaimana kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan Allah memberikan pencirian. Jadi perilaku seorang muslim ketika dia mencari harta, ketika dia mengembangkan harta, dia mencari untung, maka 3 hal ini tidak boleh kita lepaskan. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjelaskan tentang pencirian laki-laki yang dia adalah laki-laki yang sesuai dengan figur yang diinginkan oleh Islam ketika dia berbisnis. Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga tidak dilalaikan oleh jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak melarang kita bisnis. Allah tidak melarang kita cari untung. Yang Allah larang adalah ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang paling sederhana bahwa ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, kita melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah hadir dalam bisnis kita. Ini kalau saya jual barang ini tidak sesuai dengan apa yang saya ungkapkan, Allah tahu saya berdosa. Jadi zikir di sini sangat luas maknanya. Al-Quran juga disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-zikir, maknanya Al-Quran. Salat juga zikir. Aqimus sholata li dzikir. Ditegakkan salat untuk zikir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, maka cara kita berpikir, cara kita merasa bahwa Allah ada bersama kita. Ketika kemudian azan bergema, Allah lebih utama dibandingkan bisnis yang kita lakukan. Allah katakan lagi, wa iqamis shalah, dirikan salat. Jadi jangan sampai gara-gara dagang, gara-gara bisnis, intensitas pertemuan kita dengan Allah itu berkurang. Subuh berjamaah selalu, karena dagangnya sampai jam 12 malam, tidak sempat lagi subuh. Rugi enggak? Rugi, Pak. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa ita'iz zakah, ngeluarin zakat. Maknanya apa? Bahwa Anda berusaha, ada keuntungan di sana. Ingat bahwa dalam harta yang Anda usahakan itu ada hak orang lain, ada hak fakir dan miskin. Maka orientasi kedua seorang bisnismen dalam Islam, seorang muslim yang berbisnis adalah, tadi orientasi pertama, orientasi dia selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya tidak akan rusak walaupun dia mendapatkan keuntungan dan kekayaan, ataupun kemudian dia diuji dengan kemiskinan. Hubungannya dengan Allah tetap pada kondisi yang sangat dekat. Lalu ketika dia berusaha ada keuntungan, dia punya tanggung jawab sosial, bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Maka ketika dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan kekayaan, dia semakin dermawan, semakin wafa sedekahnya, jalan zakatnya dibayar. Ini nilai filosofis dari usaha yang harus kita lakukan ketika kita berbisnis. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Ingat bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Yang ketiga, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mereka takut pada satu hari nanti hati dan penglihatan mereka terguncang. Maknanya apa? Ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, ingat bahwa kita akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Harta yang kita punyai dari mana? Harta yang kita punyai itu kita gunakan untuk apa? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan pencirian, bukan tidak boleh berdagang, tidak boleh berbisnis,
ya. Tapi silahkan kita berdagang, cari untung, jangan merubah cita rasa ibadah kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Jangan kemudian membuat kita semakin jauh dengan lingkungan sosial kita. Ini orang kaya, tidak mau berkawan kecuali dengan orang kaya. Temboknya besar, hubungan sosial di masyarakat tidak lagi terlibat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ita'iz zakah itu menunjukkan bahwa kekayaan kita itu tidak memisahkan kita dengan orang-orang miskin. Bukan hanya kemudian ini sedekah, ini infak, udah selesai, tidak. Sebenarnya hubungan sosial itu harus dibangun secara baik, dan ingat di hari kiamat nanti kita akan diuji. Nah, kata-kata tijarah di dalam Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu diulang sebanyak 9 kali. Dan ketika kita mencari definisi tijarah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata tijarah ini masdar, asal katanya tajara, yatjuru, artinya sebuah usaha untuk meraih keuntungan. Jadi perputaran modal yang kita gunakan dalam keinginan kita untuk mencari raba ataupun keuntungan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menarik ketika kita memahami ayat-ayat tijarah di dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan beberapa gambaran bahwa ketika seseorang berbisnis, ada tikungan-tikungan yang membuat kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kemudian kita tidak semakin mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika Al-Quran menggambarkan ayat-ayat tijarah. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang pertama, tikungan dari bisnis, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan cinta kita kepada Allah itu berkurang. Allah katakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, bisnis yang kamu lakukan itu kamu takut dia akan hilang. Tempat rumah, tempat tinggal yang kita miliki itu lebih kita ridhoi, lebih kita cintai, lebih kita sukai dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul serta jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka hati-hati. Jadi dari ayat ini Allah sudah menggarisbawahi kepada kita semua, tikungan pertama ketika kita berbisnis, cinta kita kepada Allah akan bisa berkurang. Maka ini tikungan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kita kepada Allah bisa berpindah kepada harta, ya, kepada uang, kepada aset yang kita miliki. Akhirnya apa? Kita tidak mau mendistribusikan, mengeluarkan zakat, berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita menghalalkan segala cara dalam bisnis untuk cari untung. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau la ta'kulu memakan, mencari, berusaha menambah harta di antara kamu secara batil, illa kecuali antakuna tijaratan antara minkum, tijarah yang kamu lakukan itu menimbulkan keridhaan di kedua belah pihak. Jadi kadang-kadang kita berpikir ini gimana untung, kalau untung ini barangnya cacat saya jual juga, tapi nggak saya bilang barang itu cacat. Akhirnya orang bawa pulang nggak ridho, dia merasa kena tipu. Nah, bagi kita yang penting untung, orang udah urusan tuh nggak ada urusan lagi. Dan jamaah ini tikungan kedua. Akhirnya ketika kita berbisnis ingin mencari keuntungan, membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan itu, walaupun kemudian merusak nilai-nilai keridhaan dari orang lain. Jadi tidak ridho, tidak senang dengan transaksi yang dilakukan. Yang lebih berat lagi, Pak, yang ketiga ini yang terakhir. Allah katakan, ulaika alladzina ishtaru adh-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Bahasa sederhana begini, Pak. Dia menjual ayat-ayat Allah untuk
menyatakan bahwa barang yang dia jual itu demi Allah, dia bersumpah misalnya, ini barang paling bagus, ini barang tidak ada nomor duanya, dia pakai Allah. Ataupun dia menggunakan label syariah. Saya sering ingatkan kepada pekerja bank syariah, jangan menjual bank syariah menyatakan syariah, akadnya akad syariah, tapi akadnya bodong. Gitulah kira-kira. Jadi dia menjual ayat Allah, ya, petunjuk dengan dhalalah, dengan kezaliman, dengan kesesatan. Dan itu mungkin saja terjadi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena orang ingin dapat untung. Maka ini tikungan-tikungan tajam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi ketika kita masuk ke dalam usaha, bisnis ataupun ekonomi, ketika kita menginginkan pendapatan kita semakin hari semakin baik. Malah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Jumu'ah ayat 11 ini menceritakan tentang kondisi Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu kemudian datang kafilah dagang masuk kota Madinah. Hentakan kaki unta-unta itu membuat gempar kota Madinah dengan debu. Lalu mereka mengetahui bahwa ini kafilah dagang sudah datang. Rasulullah sedang berkhutbah. Apa yang terjadi? Rasulullah ditinggalin sama jamaah. Riwayat yang pernah saya baca, itu yang tinggal ketika Rasulullah sedang berkhutbah itu hanya tinggal 9 orang. Yang lainnya kemana? Mereka menyongsong datangnya kafilah dagang yang baru kembali ke kota Madinah. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Dia bukan hanya meninggalkan rukun khutbah, sedang khutbah nih, Rasulullah sedang berkhutbah tidak dihargai, ya gitulah kira-kira. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, dan apabila mereka melihat perniagaan ataupun permainan, lalu mereka meninggalkan kamu sedang berdiri sedang memberi khutbah, maka katakanlah wahai Muhammad, qul ma 'indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, dari permainan dan perdagangan yang mereka bawa. Wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kadangkala ini kita dihadapi, ini ada kontrak mau tanda tangan, azan bergema, ini ada tamu sedang deal bisnis, kalau saya sholat nanti dia kecewa, tersinggung, nggak jadi tuh bisnis. Akhirnya Allah kita nomor duakan. Kalau kita bawa ke dalam pemahaman keyakinan kita, yang kasih rezeki kita dia apa? Allah. Maka Allah katakan, ini sahabat saja meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhutbah. Wallahu khairur raziqin, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Terkadang jemaah ini dimuliakan oleh Allah, kita bekerja potong-panting hari ini untuk cari duit, punya aset. Tujuannya untuk apa? Tinggalin sama anak-anak kita kalau kita meninggal dunia. Tidak salah. Tapi ada yang lebih penting yang harus kita warisi kepada anak-anak kita, yaitu keimanan dan kesolihan. Rezeki itu urusan Allah. Setiap dia masih hidup, maka dia punya rezekinya. Mungkin kita bawa dengan kehidupan kita. Dulu ketika orang tua kita meninggal, kira-kira ada nggak banyak aset warisan yang ditinggalkan kepada kita? Tapi kenapa kita sekarang masih bisa berusaha dan kita masih hidup? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai keinginan kita meninggalkan warisan yang banyak membuat kita salah dalam bekerja, membuat kita menghalalkan segala cara untuk mencari pendapatan. Sayang nanti kalau anak saya nikah, anak saya meninggal dunia, tidak ada rumah, tidak ada mobil, jadi saya mau tinggalin mereka supaya bahagia. Ternyata iman tidak kita tinggalkan, ilmu tidak kita tinggalkan kepada mereka. 1 tahun kemudian aset itu hilang semua, jadi miskin juga anak kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita pastikan pertama sekali ketika kita meninggal dunia adalah mewarisi kesalihan kepada anak-anak kita. Nilai itu yang kita ajarkan. Wallahu khairur raziqin, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita akan melihat lebih spesifik bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang. Rasulullah SAW umur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah, sekufu dia. Kenapa sekufu?
Khadijah adalah wanita terkaya di kota Mekah. Dilamar oleh Muhammad, seorang anak muda dengan umur 25 tahun. Pertanyaannya, apakah Muhammad miskin? Jawabannya tidak. Malah Ali bin Abi Thalib ketika berkhutbah melamar Khadijah mengatakan, Muhammad adalah laki-laki terbaik dari suku kami dan yang paling layak untuk menikahi Khadijah. Berapa mahar Rasulullah SAW menikahi Khadijah? Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan 100 ekor unta terbaik. Kalau untanya kita bilang hari ini 10 juta, 100 ekor itu 1 miliar, Pak. Ada yang menyatakan 1 kilo tambah 2 on emas. Kira-kira kalau di kampung kita hari ini ada seorang anak perempuan, maharnya itu 1 kilo emas. Apa pertanyaan bapak-bapak? Bagaimana kriteria perempuan itu? Berkilat apa enggak dia? Gitu kan. Kok ada dilamar dengan 1 kilo emas? Wanita yang bagaimana ini? Wah, gitu kan. Apakah transparan kulitnya? Tidak jadi Pak nikahnya Pak, kalau 1 kilo. Tapi Rasulullah melamar Khadijah. Artinya apa? Di umur 25 tahun Rasulullah punya aset yang begitu banyak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah itu sudah berbisnis dan dia layak untuk meminang dan menikahi seorang wanita terkaya di kota Mekah yang sebelumnya sudah banyak dilamar oleh orang lain. Kenapa Khadijah menerima Rasul? Ada 2. Nanti insya Allah kita akan elaborasi lebih jauh. Yang pertama karena kesalihannya, kejujurannya, dan yang kedua dia Rasulullah SAW, masya Allah, punya kemampuan bisnis yang mumpuni untuk kemudian mengelola harta perusahaan yang dimiliki oleh Khadijah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana Rasulullah sebagai seorang pedagang pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.